إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah dengan nikmatnya, hidayah, taufiknya, serta kekuatannya. Pada pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian rutin, kajian intensif bertemakan fikih ibadah dengan mengambil referensi utama kitab Bulughul Maram yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Adapun tema yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama bahas, kaji sebagaimana urutan bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, babu qasamul sadaqat atau bab qismus sadaqah, bab pembagian sedekah. Sehingga tema yang diangkat adalah kriteria para penerima sedekah atau kriteria penerimaan sedekah, wabil khusus zakat. Pembahasan ini, tema ini jadi pembahasan yang sangat urgent, sangat penting. Karena pembahasan ini pembahasan sekitar huquq al-maliyah, hak harta. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang hak manusia, dua surat yang diawali dengan wail, kecelakaan. Keduanya adalah berkenaan dengan huquq al-adami, hak manusia. Surah Al-Humazah berbicara tentang hak atau kehormatan seorang manusia. Sedangkan surah Al-Mutaffifin, surah Al-Mutaffifin berbicara tentang huquq maliyah, hak harta. Keduanya diawali dengan wail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Wailun memiliki dua makna. Makna pertama adalah khabariyah. Ya. Salam.
Ini informasi atau berita. Seakan-akan maknanya adalah wailun likulli humazah. Sebuah informasi bahwasannya siapapun yang melakukan humazah dan humazah pasti akan binasa, akan celaka. Dan di sebagian tafsir mengatakan wadin fi al-jahannam, pasti dia akan masuk ke dalam tebing di neraka jahannam. Itu siapa? Ini siapa? Al-humazah dan lumazah. Orang yang mengganggu, melukai, mencederai sesama manusia, yakni kehormatan manusia, baik dengan ucapannya, baik dengan perbuatannya, yakni humazah, atau dengan hanya sebatas isyarat, baik mata ataupun lain sebagainya, atau dengan lumazah, yakni mengganggu dengan lisan atau dengan tulisan. Yang diantara sifatnya adalah jama'a malan wa'addada, senang mengumpul harta dan menghitung-hitung harta. Senang mengumpul harta dan menghitung-hitung harta, mengoleksi. Kata Muhammad ibn Ka'ab, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang maknanya alhahu finnahar mal, orang tersebut terlalaikan oleh hartanya di waktu siang, dan ketika malam nama naumatan mitatan muntanatan, sedangkan di waktu malamnya dia istirahat tidur seperti bangkai yang bau busuk. Siang habis untuk mencari nafkah, waktu malam istirahat seperti bangkai. Tidak ada waktu untuk beribadah. Itu di tafsir Muhammad ibn Ka'ab yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari sifat yang senantiasa humazah dan lumazah, yaitu senang mengumpul-umpul harta dan menghitung-hitung harta. Siang harinya hartanya menyibukkan dia dari ibadah, malam harinya dia tidur istirahat, tidurnya seperti bangkai yang sudah membusuk, sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat atau untuk beribadah. Yang kedua, wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang bersifat curang, yakni berkenaan dengan maliyah, dengan harta. Sehingga hadirin rahimani rahimakumullah, munasabah kaitan pembahasan qismus shadaqah yang insyaallah ta'ala sekarang kita akan sama-sama kaji dengan pembahasan sebelumnya tentu sangat erat. Setelah membahas mu'alif rahimahullah ta'ala tentang zakat, shadaqah al-wajibah, kemudian selanjutnya shadaqatut tatawwu, sedekah yang sifatnya hukumnya adalah tatawwu, keutamaan-keutamaan definisi sudah. Kemudian maka sungguh tepat beliau rahimahullah ta'ala membahas babu qismus shadaqah, yakni qismatus shadaqat, pembagian sedekah ini kepada siapa. Baik. Selanjutnya hadirin rahimani rahimakumullah, tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari kita, amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuk amalannya. Dan hakikat amalan diterima atau tidak itu prerogatif Allah. Artinya tidak ada campur tangan kita dalam urusan diterima atau tidaknya amalan.
kewajiban ada memaksimalkan usaha agar amal kita diterima, serta sebaliknya berupaya keras untuk menjauhi hal-hal yang bisa jadi amalan kita tidak diterima. Kenapa kita berbicara amal? Karena cita-cita yang mulia, yakni masuk dalam surga, terhindar dari siksa api neraka, itu syaratnya dua, yaitu iman dan amal soleh. Banyak dalam Al-Quran. Seperti Allah Rabbul Alamin firman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selain tentu yang harus kita perhatikan agar amal kita bisa diterima, yaitu rukun atau syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas karena Allah Rabbul Alamin dan mutaba'ah, ya, kama huwa masyhur inda ahli sunnah wal jamaah, dan tentu ini sudah diketahui oleh ahli sunnah wal jamaah, ya, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin kita sampaikan di mukadimah ini perkataan Al-Imam Ibnu Rajab yang menjadi indikator sebuah amalan itu diterima. Walaupun sekali lagi bahwa amalan itu diterima atau tidak hak Allah, namun selalu itu ada tanda, ada ciri bahwa amalan seseorang itu diterima atau tidak. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin setelah menciptakan langit dan bumi atau menciptakan surga dan neraka, demikian Allah Rabbul Alamin menciptakan penghuninya, ahlun. Ya, para sahabat sampai akhirnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afanattakilu alaihi Rasulullah, apakah kami harus bertumpu dengan catatan takdir?" Kata Rasul SAW, "Jangan. Ya'malu ma syi'tum." Silakan kalian maksimalkan beramal. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan diberikan kemudahan sejalan dengan catatan takdirnya. Di redaksi yang lain, dan ini merupakan tanda fasa yuyassirahu Allahu ala amali as-sa'adah. Di tempat seseorang itu menjadi ahli sa'adah, bahagia yang di surga, atau syaqawah sebaliknya, itu bisa nampak, bisa terlihat. Walaupun untuk masalah mengklaim itu nggak bisa, karena ini prerogatif Allah. Tapi ciri dan tanda ada, terlihat. Kata Rasul, orang yang bahagia, ciri orang yang bahagia itu diberikan kemudahan dia beramal amalan ahli sa'adah. Kemudian sebaliknya, orang yang binasa dan celaka itu, yakni orang yang disinyalir dia masuk dalam neraka, adalah orang yang diberikan kemudahan baginya melakukan amalan-amalan syaqawah, orang yang celaka. Ini kan sejatinya alamat dan tanda. Walaupun sekali lagi kita pastikan nggak boleh kita mengklaim. Karena hak untuk mengklaim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Rajab, ketika berbicara amal itu diterima atau tidak, kata beliau, man amila ta'atan minat ta'ati wa farigha minha. Siapa yang telah melakukan satu amalan ketaatan, ya, siapa yang telah melakukan satu amalan ketaatan, wa farigha minha, selesai dia. Fa'alamatu, sehingga amalan tersebut ada dua, diterima atau tidak. Fa'alamatu qabuliha, maka di antara alamat diterimanya amalan tersebut, an yasilaha bi ta'atin ukhra. An yasilaha bi ta'atin ukhra. Alamatnya adalah bersambung dengan ketaatan lain.
Artinya, datang setelah amalan tersebut ketaatan yang lain. Umpamanya, ini perumpamaan yang saya bawakan. Sekali lagi yang berhak untuk menentukan diterima atau tidak ya Allah. Maunya itu sholat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di salah satu hadis ada orang yang sholat 60 tahun, 60 sana, walam tuqbal satu sholat tidak terima, satu pun sholat tidak terima. Maka di antara amalan yang dikatakan murajab yang diterima, indikator amalan itu diterima, datang setelah itu adalah amalan lain, amal ketaatan lain. Setelah selesai sholat fardu, nanti ada pertanyaan, apa yang dilakukan setelah itu? Kebaikan atau keburukan? Nah, itu menjadi indikator sejati. Walaupun nggak bisa kita mengklaim sholat kita itu diterima atau tidak. Umpamanya setelah sholat fardu kita ngapain? Ya, untuk zikir, azkar duburi sholat itu sudah include, sudah satu paket dengan sholat. Makanya istilahnya duburi sholat, penghujung dari sholat. Ya, maka maksudnya adalah setelah zikir ini kita ngapain? Ya, apalagi kalau seandainya duburi sholat zikir pun tidak, ini musibah yang seperti itu. Itu indikator ciri. Nah, setelah sholat kita ngapain? Sibuk dengan apa? Sibuk dengan kebaikan kah atau keburukan? Sibuk dengan HP kah atau apa? Sibuk dengan ngobrol kah atau apa? Atau justru kita setelah sholat itu kita menunaikan amal kebaikan? Banyak hal. Maka, nah itulah alamat sholat kita diterima ketika datang setelah itu adalah apa? Kebaikan yang lain. Ini satu saja perumpamaan. Ya, kewajiban kita tetap kuat. Nah, dari sini akan membuka tabir yang ada dalam diri. Seringnya justru apa? Ya, setelah sholat, setelah zikir ngapain? Ya, melakukan amal-amal yang sifatnya ada amal sia-sia. Nah, itu indikator bahwa amal gitu, sholat kita bisa jadi nggak diterima. Makanya kita harus banyak istighfar di situ. Apa bisa dipahami ya? Nah, sebaliknya wa alamatur raddiha, alamat tertolaknya amalan tersebut itu an yu'qibatil qat'ati bi ma'siyatin. Datang setelah amal ketaatan tersebut itu justru dengan dengan kemaksiatan. Di antara alamat tanda suatu amalan itu tertolak adalah datang setelah amal ketaatan tersebut adalah kemaksiatan. Udah sholat, ngagibah. Mafhum, bisa dipahami? Tuh, atau ngobrol, melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi sia-sia. Ini yang sering kali kita lakukan. Maka ini alamat bahwa amalan kita tertolak. Ma'ahsan sayyi'at, ma'ahsan al-hasanatu ba'da sayyi'ati tambuha. Ya, betapa baik, sebaik-baik amalan, kebaikan itu adalah amalan yang dilakukan setelah keburukan. Karena kebaikan akan menghapus keburukan. Dan seburuk-buruk keburukan adalah keburukan yang dilakukan setelah amal kebaikan. Bisa dipahami? Karena sekali lagi, sebaliknya, keburukan yang paling buruk, kejelekan yang paling buruk adalah keburukan yang dilakukan setelah kebaikan. Kenapa? Karena keburukan tersebut akan meniadakan, menghapus nilai pahala dari kebaikan tersebut. Sekaligus itu tanda alamat amalan tersebut itu tertolak. Bagaimana? Ikuti setelah itu adalah kebaikan. Istighfar. Pokok kebaikan yang paling utama adalah apa? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ila akhir al-ayat. Baik, itu mukaddimah. Tiada lain, ini adalah tawasau bil haqq, bagian bab saling nasihat, berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian. Ya. Mudah-mudahan jadi motivasi. Baik, kita masuk di pembahasan. Babu qismus shadaqah, pembagian sedekah sekaligus kriteria penerimaan sedekah. Wal ghardu min hadzal babi bayanu masarifi az-zakah. Tujuan dari bab ini adalah bayan, penjelasan seputar masarif zakat. Yani jama' masraf atau masrif. Masarif zakah. Penjelasan seputar masarif zakah. Siapa yang berhak untuk menerima zakat. Wa man yu'ta minha wa man la yu'ta. Siapa yang berhak untuk menerima dan siapa yang tidak berhak untuk menerima. Pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala berbicara seputar siapa saja yang tidak berhak untuk menerima sedekah. Ya. Jadi hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif ini al-hafidz itu berbicara justru sisi kedua, yaitu siapa yang tidak berhak untuk menerima sedekah, zakat, lebih khusus. Adapun pembahasan kita insyaallah taala seputar siapa saja yang berhak untuk menerima sedekah di pertemuan ini. Bismillah. Hadzal bab min al-abwabil muhimmati fi kitab az-zakah. Bab ini merupakan bab yang sangat penting dalam pembahasan zakat. Limasisil hajati ila ma'rifati ma yajuzu akhdhuhu wa ma la yajuzu akhdhuhu. Karena masih silhajah, hajatnya, kebutuhannya sangat urgent, kuat untuk mengetahui siapa yang boleh untuk menerima dan siapa yang tidak boleh menerima. Karena ancaman orang yang memakan harta milik orang lain sangat dahsyat ancamannya. Tuh. Memakan harta batil itu ancamannya berat. Bahkan termasuk Al-Imam Az-Zahabi dikategorikan sebagai al-kabair. Salah satu dosa besar. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang sudah ngaji harus bisa memastikan apa yang masuk, apa yang dipakai, ya, usaha yang dia kerjakan halalun bayyinun. Harus memastikan secara pasti, yakin bahwa kasab dia, apa yang dia makan itu apa? Halalun bayyinun. Jelas kehalalannya. Karena di hadis Nabi SAW mengatakan, ya, la tanbutu, fima ma'nahu di hadis Nabi SAW, bahwa daging yang tumbuh fi sukhtillah wa an sukhtillah, dari barang perkara sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula biha. Nerakalah yang lebih layak untuk membakarnya. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus yakin dengan pasti, dengan ilmu, apa yang dia masuk, apa yang dia makan, kemudian apa yang dia berikan kepada sanak saudara, kepada tentu anak istri, itu adalah halal, harus itu. Dan sisi yang lain juga harus ada kekhawatiran, karena itu adalah
indikator dari keimanan, ciri keimanan. Di antara ciri keimanan itu adalah menuntun seseorang itu warok, hati-hati ketika menerima harta. Ini yang menjadi garis pembeda antara kita mukmin dengan mereka, dengan orang-orang kafir. Terutama dalam masalah harta, rezeki. Sekali lagi sering kita sampaikan bahwa konsep rezeki harus betul dipahami. Kebutuhan rezeki ruh kita lebih pokok, lebih utama daripada rezeki yang sifatnya adalah lahiriah. Karena rezeki ada dua, rezeki lahir dan rezeki batin. Rezeki lahir, hajat kebutuhannya sebatas jasmani, sedangkan rezeki batin dan itu batasannya adalah sampai kematian. Sedangkan rezeki yang sifatnya adalah batin, maka ini yang dibawa justru ilmu diantaranya. Waqad bayyana Allah Azza wa Jalla al-mustahiqina liz-zakati bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sendirinya tentang siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah jelaskan langsung. Walam yakilha ila ahadin siwa. Allah tidak mewakilkan kepada siapapun, tapi Allah langsung berbicara. Yakni surah At-Taubah ayat 60. Di pertemuan ini insyaallah kita akan membahas surah At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu, zakat itu hanya kalimatnya innama lil hasr, pembatasan. Nanti ada bahasa. Di antara fungsi innama membatasi, berarti sedekah itu hanya ini saja. Pertama, lil fuqara, untuk para fakir, wal masaki, para miskin, wal amilina 'alaiha, orang-orang jadi amili, mencatat, menjaga, menyalurkan, mengurus ya zakat, wal muallafati qulubuhum, yang hatinya lemah, lembut, muallaf. Tapi jangan dibatasi bahwa muallaf itu hanya sebatas orang kafir yang baru masuk Islam saja. Intinya mu'allafati qulubuhum itu adalah orang yang keimanannya masih lemah. Sehingga meliputi mereka yang baru masuk mu'allaf dengan istilah syar'inya, atau bisa jadi dia sudah masuk Islam sudah lama. Akan tetapi hatinya, keimanannya lemah. Sehingga dengan zakat ini menguatkan kembali keimanan. Nah, nanti ada bahas. Wa fir riqab, atau raqabah, yakni budak hamba sahaya. Wal gharimin, yakni orang yang terlilit utang secara pribadi, atau utang yang sifatnya adalah islahu zati al-bayin, yaitu dengan niat mendamaikan orang yang sedang bertikai, ya, membantu ajli maslahat, untuk maslahat orang lain tapi dia yang berkorban. Nah, yang seperti ini harus dibantu. Istilahnya adalah ghorimin. Jadi ada dua, bukan saja orang yang terlilit utang pribadi, tapi dia berutang dengan niat mengislahkan, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ghorimin. Wa fi sabilillah, kemudian fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan seputar apakah boleh zakat ini ditujukan umpamanya untuk membangun masjid, atau umpamanya untuk sarana-sarana pendidikan, ya, atau umpamanya sarana-sarana umum, apakah masuk ke dalam kriteria fisabilillah atau tidak. Nah, insyaallah kita akan sama-sama bahas.
Wabnis sabil, kemudian juga ibnu sabil atau musafir. Faridatan minallah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, hakimun, Allah Maha bijaksana. Wala'alla munasabatu khatamil ayati bihadainil ismain, barangkali penutupan akhir daripada ayat ini dengan dua nama Allah Rabbul Alamin, Alim, Hakim, yani min asma'il husna, huwa at-tanbih, sebagai tanbih, peringatan, ala anna fariyadata daf'iz zakah, bahwa ketentuan zakat, siapa yang berhak untuk menerima zakat, sadirun an ilmin biman yastahiqu, bersumber dari zat yang maha mengetahui, alim. Jelas ya? Ini di antara faidah ayat ini dipungkas diakhiri dengan Allahu alimun hakimun, dengan dua nama. Ya, Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa siapa yang berhak untuk menerima zakat ini bersumber dari zat yang maha mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Wa hikmatin, kemudian hakim. Wa hikmatin fi wad'iha mawadhi'iha, dan bijak, zat yang maha mengetahui, maha bijaksana ketika meletakkan kepada siapakah saja yang berhak menerima zakat. Hatta yatma'innal qalbu, sehingga hati menjadi tenang. Wala yabqa mahallun lijtihadin mujtahid, maka tidak tersisa lagi sisi di mana seorang mujtahid berijtihad. Tidak boleh berijtihad. Ya. Fi daf'iha fi ghairi hadhihi al-asnaf, selain daripada asnaf ats-tsamaniyah. Asnaf yang 8 ini sering dikenal dengan asnaf ats-tsamaniyah. 8 asnaf penerima zakat. Wa ma dzakara al-musannifu min al-hadis, adapun yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala dalam hadis-hadisnya Bulughul Maram ini, huwa li bayanil asnaf alladzi la tusrafu lahum zakat. Nah, seperti tadi sudah disampaikan, adapun hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala menjelaskan seputar siapa saja yang tidak berhak untuk menerima zakat. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang bawa Al-Qur'an silakan dibuka ya. Surah apa? At-Taubah ayat 60. Referensi yang kita bawakan dua tafsir ya. Pertama adalah tafsir Taisir Karimur Rahman, Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di. Yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, atau saya ambil dari mukhtasarnya, ringkasannya. Pertama, qala al-mu'allif rahimahullah taala, Syekh Sa'di, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu ay az-zakawatul wajibah. Sedekah di sini artinya adalah zakat wajib. Bidalil, dengan dalil, anna shadaqata al-mustahabbata likulli ahadin. Dalilnya bahwa sedekah yang sifatnya sunnah tatawu'an itu likulli ahadin, bagi siapapun, tidak dibatasi. Jelas ya? Sini kan katakan innamas shadaqatu al-hasr, tufid al-hasr, pembatasan. Sedekah sunnah itu enggak ada batasan. Mau kepada siapapun silakan. Kemarin bahkan terakhir seorang istri Zainab, diingat pembahasan kemarin, imra'atu Abdullah bin Mas'ud, ya, datang kepada Rasulullah SAW mempertanyakan tentang apa klaimnya Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau berhak untuk menerima zakat. Nah, sedekah dari siapa? Suami, dari istri kepada siapa? Suami. Itu di pembahasan kemarin. Maka yang dikuatkan di pembahasan kemarin adalah ini adalah sedekah yang sifatnya apa? Sunnah. Bidalil, dengan dalil bahwa sedekah yang sifatnya sunnah, yang hukumnya sunnah,
Likulli ahadin, bagi siapapun, tidak dibatasi. La yakhussu biha ahadun duna ahadin. Tidak ada pengkhususan. Ai innamas shadaqatu li haula'il madhkurin duna man ada. Sehingga makna daripada ayat kata Syekh Sa'di, innamas shadaqatu, zakat ini, zakat-zakat itu hanya untuk haula'i, mereka al-madhkurin yang disebutkan di dalam ayat, duna man ada, ya, selain daripada mereka, selain daripada yang disebutkan dalam ayat. Li'annahu hasarha, karena Allah SWT membatasi hanya kepada mereka yang disebut dengan samaniyatu asnaf, 8 asnaf. Masuk di pembahasan pertama dan kedua, itu fuqara, masakin, fakir, miskin. Pertama al-fuqara wal masakin. Wa hum fi hadzal mawdi' sinfani mutafawitani. Dalam ayat ini dipisahkan antara fuqara dan masakin. Dipisahkan dengan wawu ataf yang hukum asalnya adalah mughayyarah, perbedaan. Jadi kalau di kalimat kita dan gitu, kata sambung, kalau ada kata sambung menunjukkan ada perbedaan. Tuh. Antara yakni ma'tuf, huruf ataf, ma'tuf alif, antara yang diatofkan dengan ataf itu sendiri. Maksudnya al-fuqara itu apa? Fal faqiru asyaddu hajatin minal masakin. Kata Syekh Sa'di, fakir kebutuhannya lebih apa? Lebih banyak. Asyad. Ya. Lebih kuat. Minal masakin ketimbang miskin. Lianna Allah bada'a bihim, karena Allah memulainya dengan fakir. Berarti menunjukkan fakir derajatnya lebih tinggi daripada miskin. Kenapa? Karena Allah mulai dengan fakir, kemudian setelah itu miskin. Nah. Wala yabda'u illa bil aham. Tidak dimulai kecuali sesuatu yang paling penting. Ini juga masuk faidah. Agar senantiasa kita dalam prinsip hidup memulai sesuatu itu dengan sesuatu yang paling apa? Paling penting. Kemudian penting seterusnya. Ibda bil aham sumal muhim. Fafassara al-faqir bi'annahu alladhi la yajidu syai'an. Maka sebagian mengartikan fakir itu adalah orang yang la yajidu syai'an, orang yang tidak mendapati sesuatu, hajat kebutuhannya. La yajidu syai'an au yajidu ba'da kifayatihi, atau dia mendapati ya, sebagian saja dari kebutuhan, duna nisfiha, setengah dari kebutuhan. Kalau dihitung umpamanya kebutuhannya ada 1, maka fakir ini di bawah setengah daripada 1 tadi hajatnya. Bisa dipahami ya? Jadi fakir ini setengah ke bawah dari hajat kebutuhan. Entah apa itu kebutuhannya. Sedangkan miskin alladzi yajidu nisfaha fa aktsar. Sedangkan miskin setengah ke atas. Sampai 1 berarti kebutuhan, sampai terpenuhi kebutuhan. Itu miskin. Jadi hampir mirip sejatinya. Dua-duanya membutuhkan. Kurang apa istilahnya? Kurang terpenuhi kebutuhannya. Hanya level yang berbeda. Kalau fakir di bawah setengah. Kalau miskin di atas setengah, di bawah terpenuhi apa? Kebutuhan hajat. Itu sebut miskin. Nah, saya sini yuk. Wala yajidu tamama kifayatihi, dia tidak mendapati. Ya. Jadi kebutuhannya tidak terpenuhi secara menyeluruh. Li'annahu law wajadaha lakana ghaniyan. Kalau sudah terpenuhi, kaya. Jadi definisi kaya itu apabila kebutuhan sudah terpenuhi. Maka disebutkan di hadis Nabi SAW, orang kaya itu seperti apa? Kan hakikat kaya itu nggak ada definisi.
Adakah definisi? Hah? Secara urf, istiadat terlebih dahulu sebelum nanti kembali kepada kacamata syariat. Adakah definisi kaya? Menurut urf kita apa? Orang kaya itu. Di kacamata syariat, justru orang yang kaya itu apabila berkecukupan apa? Satu hari satu malam. Maka Rasul ketika membahas tentang zakat fitrah, ugnuhum anit tawaf. Berikanlah kecukupan. Kalimatnya ugnuhum. Satu hari satu malam di hari itu. Itu sudah dianggap apa? Kaya. Walaupun nanti untuk pembahasan apakah dia sebagai muzaki yang berhak untuk mengeluarkan zakat, ada nisab nanti pembahasannya. Beda lagi. Tuh. Jadi, nah itu ya. Karena orang akan senantiasa butuh. Miskin. Faya'utuna minaz zakah. Fayu'tawna minaz zakah. Maka mereka diberikan zakat. Hak zakat. Ma yazulu bihi faquruhum wa maskanatuhum. Sehingga bisa menghilangkan kefakiran mereka serta kemiskinan mereka. Jadi di antara fungsi daripada zakat itu adalah apa? Menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Nanti kalau ada kenapa di satu daerah banyak fakir dan miskin? Yang harus dipertanyakan adalah apa? Ini. Berarti salah satu fungsi zakat tidak tertunaikan. Karena fungsi zakat itu salah satunya adalah apa? Memberantas, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Kalau ada di satu daerah, satu kampung, masih merajalela kefakiran dan kemiskinan, berarti apa? Bermasalahnya gimana? Zakat. Ini PR berarti. Ini yang 1 dan 2. Fuqara masakin. Yang ketiga, itu apa? Wal 'amilina 'alaiha. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, al-'amiluna 'ala zakah, amilin untuk zakat sudah menjadi bahasa kita ya. Wa hum kullu man lahu 'amalun wa syughlun fihi. Siapapun yang ya, lahu amalun, pekerjaannya atau kesibukannya di situ. Kesibukannya adalah apa? Mengurus zakat. Orang yang disibukkan orang yang mengurus zakat. Man hafadha lahu, menjaga zakat. Wajabin laha min ahliha, menarik zakat. Ya. Ini antara Rasulullah SAW kan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, fungsi Mu'adz bin Jabal selain apa? Berdakwah, juga kemudian mentarbiyah. Yang ketiga adalah apa? Menarik zakat dari kaum muslimin, kaum mukminin, dan menarik jizyah dari orang-orang kafir. Nah, berarti kalau dilihat di kriteria termasuk kriteria apa? Amilin. Menarik zakat. Au ra'in, atau yang hanya sebatas mengurus, mengelola zakat. Pengelola zakat. Au hamilun laha, atau termasuk orang yang mendistribusikan zakat. Au katibun, atau termasuk orang yang mencatat, menulis. Au nahwu dzalika, atau yang semisal dengan itu. Fayu'tuna li ajli amalatihim, maka mereka berhak menerima zakat sebab amal mereka, pekerjaan mereka ini. Wa hiya ujratun li a'malihim fiha, sebagai ujrah. Ini yang ketiga. Secara tekstual saja kita bawa. Yang keempat, ar-rabi al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf, orang yang lemah hati mereka.
Wal mu'allafatu qalbuhu, orang yang lemah hatinya maksudnya adalah as-sayyidul muta'u fi qaumihi mimman yurja islamu. Orang yang apa istilah? As-sayyid al-muta', pembesar atau tokoh, ya, al-muta' fi qaumihi, yang ditaati, dihormati oleh masyarakat. Dia sosok apa, terhormat di masyarakat. Tuh. Tapi dalam keadaan masih bisa jadi mu'allaf tadi, lemah. Mimman yurja islamuhu. Kalau di sini mimman yurja islamuhu, yang bisa diharapkan dia bisa masuk Islam. Berarti zahirnya wallahu a'lam bishawab, dia kafir. Yurja diharapkan akan masuk Islam. Berarti zahirnya apa? Dia masih dalam keadaan kafir. Tapi dengan zakat tersebut diharapkan dia bisa masuk Islam. Ya. Dan dengan wasilah beliau masuk Islam akan membawa apa? Kaumnya masuk Islam. Nah, itu masuk ke dalam kategori apa ini? Mu'allaf. Belum masuk Islam berarti. Lemah keimanannya. Au yukhsha sarruhu au yurja bi'ati, atau justru sebaliknya, yukhsha sarruhu, dikhawatirkan dari keburukan dia. Ya, yukhsha syarruhu, dikhawatirkan syarruhu, keburukan dia. Maka zakat punya peran di situ. Tapi fungsinya bukan nyogok, bukan. Tapi nah, ini dimasuk kategori apa? Mu'allafatu qulubuhum, sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Sa'di. Au yurja bi'atiyatihi quwwata imani, atau bisa jadi diharapkan dengan diberikan zakat itu keimanannya semakin apa? Kuat. Au islamu nadhirihi, atau bisa jadi yang lainnya bisa masuk Islam. Ini juga yang harus diperhatikan, termasuk teman-teman saudara-saudara yang mungkin bisa jadi mereka berada di jalanan umpama. Nah, mereka punya hak untuk sejatinya. Jika dilihat dari sisi mu'allafatu qalbihi, hatinya apa? Lemah dari sisi keimanan. Harapan mudah-mudahan menjadi kuat keimanan, keislaman. Fayu'ta ma yahsulu bihi ta'liq wal maslah, maka diberikan dengan harapan bisa mendatangkan apa? Maslahat, kebaikan, sehingga hatinya apa? Ta'lif, mu'allafatu qulubuhum. Hatinya itu menjadi lunak untuk menerima Islam. Yang kelima, ar-riqab, ar-raqabah, budak. Wahum al-mukatabuna alladziina qad ishtaru anfusuhum fi min sadatihim. Mereka adalah budak yang berupaya untuk membebaskan dirinya dari tuannya. Nah, seperti itu. Budak yang hendak membebaskan dirinya dari sayyid tuannya. Seperti kasusnya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika membebaskan. Ini ada juga di pembahasan al-bai', jual beli, nanti insyaallah pembahasan. Kita Bulughul Maram ada. Kemudian ada seorang budak membebaskan dirinya sendiri, seorang amah datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminjam. Gitu. Terus bahum yas'auna fi tahsili ma yafukku riqabahum. Mereka adalah orang yang berupaya untuk membebaskan budak mereka. Fayu'anuna ala dzalika minaz zakah, maka dibantu dengan zakat. Wa fakkur raqabatil muslimati allati fi habsi al-kuffar, atau membebaskan raqabah muslimah yang berada di kekuasaan orang kafir. Seperti dahulu siapa? Bilal bin Rabah, contoh-contoh seperti itu. Walaupun di kala itu masih di Makkah, sedangkan syariat zakat belum. Bal aula, bahkan justru itu lebih utama.
Wa yadkhulu fi hadha annahu yajuzu an yu'taqa minha ar-raqab istiqlalan. Lidukhuli fi qouli ta'ala wa fi riqab. Maka masuk ke dalam hal ini adalah an ya'tiqa minha ar-raqab, membebaskan budak secara murni. Gitu. Jadi boleh menggunakan harta zakat untuk membebaskan budak. Kalau tadi budak ada upaya untuk membebaskan hamba saya, kalau ini membebaskan budak secara mutlak, secara umum, gitu. Supaya hilang perbudakan. Itu boleh digunakan, menggunakan dari harta zakat. Al-gharimun, gharimun, orang yang terlilit utang. Ismani kata beliau ada dua. Saya baca secara singkat dulu, nanti di tafsir Ibnu Katsir lebih paparannya lebih dalam soalnya. Al-gharimun, orang yang terlilit utang ada dua. Al-gharimun li islahi dzatil bayi. Orang yang terlilit utang untuk kemaslahatan bersama, yakni mendamaikan dua kubu yang sedang bertikai, berselisih. Ayakuna baina taifataini minan nas sarun wa fitnatun. Ada dua kelompok syarrun, ya, saling berselisih, fitnah dan fitnah. Fa yatawassatu ar-rajul yuslahi bainahum, maka orang ini punya peran untuk islah, mendamaikan dua kubu ini. Maka tentu butuh biaya. Nah, boleh biaya tersebut mengambil dari zakat. Ini sebutnya gharimin. Nah, yakunu ansyad lahu aqwa, supaya lebih kuat. Fa yu'ta walau kana ghaniyan, maka diberi walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya. Wasani, yang kedua, gharama li nafsihi thumma a'sara. Dia berhutang untuk dirinya sendiri, summa a'sara, kemudian terlilit, sulit untuk membayar. Fa innahu yu'ta ma yuwaffa bihi dainuhu, maka diberikan baginya dari zakat di mana tidak ada apa, tidak ada, bukan iwan terus dia maknanya kantor, tidak ada markas, ya, sehingga disuplai kan, kebutuhan mungkin disuplai. Nah, yang berhak untuk menerima zakat daripada mereka adalah mereka yang memang tidak ada apa, tidak ada pasokan sama sekali apa, nah, dari markas. Tuh. Jadi fisabilillah pun bahkan di sini kata Syekh rahimahullah taala punya ada kriteria tersendiri. Min silahin, min saman silah, untuk biaya untuk membeli apa silah, audabah, silah berarti apa, senjata, audabah atau kendaraan, au nafaqah lahu wa li'iyali, atau nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarga yang ditinggal. Jadi tidak ada margas, di mana margas memberikan santunan. Liyatawaffara 'alal jihadi, supaya dia wayat ma'inna qalbu, supaya hatinya tenang ketika melakukan jihad. Wa qala katsirun minal fuqaha, mayoritas para ulama fikih mengatakan definisi fisabilillah, in tafarraqa al-qadir, apabila ada yang mampu alal kasabi, untuk kasab, untuk usaha, untuk bekerja, li talabi al-ilmi, fokus untuk belajar, menuntut ilmu. Para penuntut ilmu, kita saksadi, banyak dari para ulama fikih memasukkan orang yang mampu untuk bekerja, tapi dia tafarrug. Apa tafarrug itu? Fokus. Di talabil ilmi, untuk talab ilmu, menuntut ilmu. U'tiya minaz zakat, dia punya hak untuk diberi zakat. Ini yang dijadikan dalil. Ya, sebagian para ulama
bahwa para penuntut ilmu itu berhak untuk menerima zakat. Li'anna al-ilma dakhilun fil jihad fi sabilillah, karena menuntut ilmu masuk ke dalam penamaan jihad fi sabilillah. Man kharaja li talibi al-ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Jadi orang yang berangkat dalam rangka talabul ilmi, maka dia dalam keadaan fi sabilillah sehingga dia kembali. Ya. Kata Syekh Sa'di. Ini ada paparan insyaallah. Wa qalu aidan yajuzu an yu'ta minha al-faqir li haji fardhihi wa fihi nadhar. Ada juga yang mengatakan boleh zakat dikasih kepada orang fakir yang ingin menunaikan haji. Jelas? Orang fakir ingin menunaikan haji. Haji wajib kan? Haji wajib. Nah, boleh dikasih dari mana? Zakat. Wa fihi nadhar, akan tapi ini butuh diteliti kembali pendapatnya. Ini kata Syekh Sa'di. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya. Yang ke-8. Ibnu Sabil wal gharib. Nanti ada paparan terutama di pembahasan idnama. Idnama itu anhasud, pembatasan. Membatasi. Ibnu Sabil yang ke-8. Wa wal gharibu al-munqati' fi ghairi baladi. Musafir. Ibnu Sabil itu adalah orang yang asing. Yang jauh dari negerinya. Fayu'ti minaz zakah ma yusiluhu ila baladi. Dikasih dari zakat yang bisa membekali dia sampai kepada tujuan, ke negerinya. Dikasih dari zakat agar dia sampai ke tempat tujuan, ke tempat asal. Faulail asnaf as-samaniyah allati tadfa'u ilayhim az-zakah wahdahu. Mereka adalah asnaf thamaniyah, jadi kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat. Masing-masing daripada mereka. Fardhatan minallah, sebagai fardu ketentuan dari Allah, tabi'atan li ilmihi wa hikmatihi, sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa'lam, ketahui anna hadhihi al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 asnaf ini kembali kepada 2 sejatinya. Kriteria 8 ini, yang 8 asnaf ini sejatinya kembali kepada 2 kriteria. Kriteria pertama adalah man yu'ta li hajatihi wa nafihi. Pertama, mereka yang dikasih li hajatihi wa nafihi. Karena ada hajat, wa nafihi, dan manfaat. Karena apa? Yu'ta, mereka dikasih, diberi dari zakat, lihajati, karena ada hajat, wa naf'ihi, dan manfaat. Kal fakir, miskin, seperti fakir miskin. Artinya dengan sendirinya dia butuh gitu, fakir miskin dia butuh harta. Kalau yang kedua, man yu'ta lil hajati ilaihi. Yang kedua, hajat manfaatnya bukan untuk pribadi, tapi untuk siapa? Orang lain. Wantifa'ul islami bihi, dan manfaat kembali kepada Islam. Ya, harus dipahami ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang kaya, tapi dia masuk ke dalam asnaf zakat ini. Karena kriteria yang kedua, hajat kebutuhannya bukan untuk pribadi, tapi untuk siapa? Orang lain. Contoh tadi islahu zatil bayin, untuk mendamaikan ya, gorimin tadi terlilit ya. Wantifa'il Islam, atau untuk
agar manfaat untuk Islam. Mu'allafati qulubuhum umpamanya. Fa'aujaballahu hadhihi hissah. Maka seyogianya kita harus surti gitu, ngerti. Harus paham. Baik. Fa'aujaballahu hadhihi hissata fi amwalil aghniya lisadil hajati. Maka Allah wajibkan hissah ini fi amwal aghniya, dari harta orang-orang kaya lisadil hajat, untuk hajat. Khassah wal amah lil Islam wal muslimin, baik khusus hajat kebutuhan khusus ataupun umum kaum muslimin. Falau u'tiyal aghniya zakat amwalihim al wajhi syar'i lam yabqa faqirul muslimin. Seandainya orang kaya memperhatikan zakat ini, maka tidak akan tersisa orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Wala hasala minal amwal ma yasuddu sugur wa yujahidu bil kufar. Dan akan terjadi apa itu? Harta bagi akan hilang kebutuhan. Wa yujahidu bil kufar. Saya akan tegak juga Pak jihad fisabilillah untuk memerangi orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin tidak akan lemah. Jadi di antara sebab kaum muslimin lemah itu salah satunya adalah kurang perhatian dalam zakat. Ini harus dipikirkan oleh semua. Nah, baik kita bawakan. Al-Imam Ibnu Katsir, lamma dzakara ta'ala i'tirad al-munafiqin, setelah Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang munafik, al-jahalah, bodoh, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, limazhim iyyahu. Ada ayat sebelumnya, ayat ini kan berkaitan dengan orang-orang ini munafik. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Karena ada di antara para sahabat itu ketika turun kewajiban untuk bersedekah, ya, ketika turun sedekah, perintah syariat sedekah, maka ada yang membawa, ada yang dipikul, ada yang dijinjing gitu istilahnya. Abdurrahman Auf dipikul, ada yang mereka apa? Yalmizuka fis sedekah, yang sedikit dicibir, yang banyak diolok-olok. Orang munafik tuh. Fa'in'utu minha radu, tapi jika mereka diberi mereka ridho, wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun, tapi ketika mereka tidak dikasih, tidak diberi, yaskhatun, murka. Wala annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. 58-59. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala membantah sikap karakteristik orang munafik tadi, ya, atas sikap mereka terhadap sedekah, bayyana ta'ala annahu huwallazi qasama. Allah menjawab. Jadi ayat ini sebagai bantahan terhadap mereka. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Pembagian sedekah itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan, paham enggak? Bukan, tidak ada ranah ijtihad di situ. Maka sekali lagi, untuk masalah asnaf zakat, ya, untuk masalah pembicaraan asnaf zakat, harus hati-hati. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan. Sabab nuzul daripada ayat ini berkaitan dengan mereka. Orang-orang munafik. Ada yang bawa sedikit, ada yang banyak, ada yang dipikul. Abdurrahman bin Auf tersebutan dia. Ya. Wa tawalla amraha bi nafsihi, Allah sendiri yang mengurus. Walam yakil qasmaha ila ahadin ghairahu, Allah tidak mewakilkan pembagiannya kepada siapapun. Fajazzaha, Allah bagi lihaula'il madhkurin, kepada mereka yang disebut. Nah, enggak boleh dulu berpaling daripada asnaf ini, enggak boleh. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-asnaf ats-tsamaniyah. Para ulama berselisih pendapat. Hal yajibu isti'abu daf'i ilaiha? Apakah harus menyeluruh zakat itu? Zakat itu harus menyeluruh, dibagikan kepada semua yang 8 asnaf ini, kecuali kalau tidak ada umpamanya. Atau masing-masing dari satu, yang penting ada kafir, ada miskin, ya, zakat kita dikasihkan saja ke fakir saja. Yang lainnya enggak, sudah terwakili. Inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama. Jadi di pendapat pertama justru harus dikasih kepada 8 asnaf tadi zakat itu.
Annahu yajibu dzalika wa huwa qaul Syafi'i. Imam Syafi'i pendapat Syafi'i jamaah dan jamaah. Banyak para ulama. Pendapat kedua annahu la yajibu isti'abuha, tidak harus semua. Bal yajuz, boleh adapu dikasih diberikan ila ahadin salah satu saja dari mereka asnaf tadi. Wa yu'ta jami'as shadaqah, diberikan seluruh sedekah atau zakat yang dia miliki ma'a wujudi al-baqin, walaupun masih ada tersisa yang hajat kebutuhan tadi. Wa qaulu Malik wa jama'atu minas salaf wal khalaf. Ini pendapatnya Imam Malik dan para ulama salaf dan khalaf. Umar bin Khattab, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan qaulu amati ahli ilmi. Mayoritas para ahli ilmi ke sini. Dan ini yang diamalkan di masa ini. Wala hadza fa inna ma dzakartul asnaf, karena itu kata Ibnu Katsir, saya sebutkan asnaf mengikuti pendapat jumhur ini. Pendapat yang kedua. Wa inna ma qudima al fuqara, adapun disebut fuqara yang pertama, li'annahum ahwaju min ghairihim, kan lebih butuh. Li syiddati faqatihim hajatin, karena memang sangat membutuhkan. Kata Abu Hanifah, orang yang fakir itu definisinya adalah al-muta'affiful ladzi la yas'alun nasa syai'an. Al-fakir itu adalah orang yang menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Ini sudah nyambung dengan pembahasan kemarin. Ya, larangan untuk meminta-minta. Orang fakir adalah orang yang menjaga kehormatan, la yas'alun nasa syai'an, tidak meminta-minta. Sedangkan miskin huwa alladhi yas'alu wa yatubu wa yatba'un nas. Sedangkan miskin adalah orang yang meminta, bahkan tawaf mengeliling. Yatba'un nas, mengikuti orang-orang. Ini kata siapa? Ibnu Abbas dan yang lainnya. Jadi fakir, orang yang menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Kalau miskin, meminta-minta. Menampakkan berarti hajatnya. Nah, itu bedanya. Tafsir Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan qala Qatadah, kata Imam Qatadah, fakir itu man bihi zamanah. Maksudnya adalah orang yang memang berkebutuhan dan fisiknya kurang lemah. Miskin as-sahihul jism, berkebutuhan sama. Jadi tidak melihat dari sisi kadar, tapi dia betul-betul sama kebutuhannya sama, tapi badannya apa? Sahihul, sehat. Badannya sehat. Jadi miskin mas sehat, tapi berkebutuhan. Kalau fakir berkebutuhan dalam keadaan badan fisik lemah, nggak sehat. Itu kata Imam Qatadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fuqara dalilnya. Nah, ini dalil-dalil ini nanti insyaallah taala disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. La tahillu shadaqatu lil ghani. Oh ya, enggak halal sedekah itu diberikan kepada orang kaya wala lidhi mirratin sawiyin. Nanti insyaallah dibahas di Abu Hurairah, laisal miskinu bihadza tawaf. Orang miskin itu bukan orang yang biasa berkeliling, yatufu 'alan nas, fatarudduhu luqmata wal luqmatan. Dia menolak satu suapan, dua suapan. Wa tamratu wa tamratan. Atau satu tamr atau dua tamr. Qalu famal miskin, apa miskin ini? Alladzi la yajidu ginan yubni. Orang miskin itu kata Rasul adalah orang yang tidak mendapati, tidak memberikan kecukupan. Orang yang tidak berkecukupan. Wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi. Dan dia sudah tidak punya upaya lagi, usaha lagi. Wala yas'alun nasa syai'an, tapi dalam keadaan dia tidak meminta-minta. Fayutasaddaqu alaihi, maka dia berhak untuk menerima sedekah. Wal amilun, sedangkan amilin al-jubatu was-sa'ah, ya orang yang mengurus
sedekah seperti tadi yang sudah disampaikan. Tuh. Kecuali dalam hal ini la yajuzu ayyakunu min aqribai rasul. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila yang mengurus tersebut itu dari kerabat-kerabat Rasul, nggak boleh. Sebagaimana nanti insyaallah ada. Misalnya. Mu'alafatu qulubuhum. Ini mu'alafatu qulubuhum kata Imam Ibnu Katsir, man yu'ta yuhsina Islam. Orang yang ada beberapa hal. Pertama, man yu'ta liyuslima. Orang yang dikasih zakat agar dia masuk Islam. Kata Syekh Sa'di, posisinya seperti tadi itu lebih utama. Posisinya dia adalah apa? Tokoh, itu. Kama'atan Nabi, seperti Nabi memberi kepada Safwan bin Umayyah di Ghanimah Hunain, di perang Hunain. Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah sebagai pembesar dari orang kafir. Maka setelah itu masuk Islam banyak di perang Hunain. Demikian pula Rasulullah SAW, hadis riwayat Sufyan bin Umayyah gini ceritanya. Atani Rasulullah SAW memberiku zakat di ghanimah. Yaumah Hunain, di perang Hunain, wa innahu la abghadun nasi ilayya. Padahal sungguh Rasul adalah orang yang paling aku benci. Masih kafir ya? Tapi ke Rasul apa? Dikasih. Famazala yu'tini, terus saja Rasulullah SAW ngasih. Hatta innahu la ahabbun nas ilayya, sampai akhirnya dia adalah orang, ini Rasulullah SAW, sosok yang paling aku cintai. Terus dikasih, terus kasih. Orang asalnya kafir, orang yang sangat benci kepada Rasul, terus kasih. Hadis riwayat Muslim Tirmidzi. Yang pertama. Yang kedua, man yu'ta liyuhsina islamuhu. Kalau yang pertama berarti orang kafir tapi ada harapan dia masuk Islam dan diprioritaskan, dia punya wewenang kedudukan. Yang kedua, dia sudah masuk Islam tapi lemah. Wa yathbut qalbuhu kama a'ta yaum Hunain, seperti percis Rasul juga ngasih di perang Hunain. Jama'atan min sanadidi at-tulaqa wa asyrafahum. Rasul SAW masih berapa? Mi'atan minal ibli, 100 unta. Enggak tahu-tahu Rasulullah ngasih. Mi'atan minal ibli, 100 unta. Wa qala inni la a'ta ar-rajul, la a'ti ar-rajulu ghairahu ahabbu ilayhi. Sungguh aku melihat Rasul membagi-bagi harta tersebut. Ini sering kita dengar hadis ini. Padahal ada orang yang menurutku orang tersebut itu lebih berhak untuk menerima zakat, menerima tadi harta pembagian Rasulullah. Jumlahnya 100 unta. Apa kata Rasul? Inni la u'ti ar-rajula, sungguh aku ingin ngasih kepada orang ini, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, akan tetapi orang lain itu lebih aku senangi daripada ngasih kepada dia. Makhafatan, karena khawatir, an yakubbahu Allah akan menyeret dia ala wajhi, di atas wajahnya, fina di jahannam, ke neraka jahannam, disebabkan karena sedekah tersebut. Karena bisa jadi kalau dia dikasih sedekah zakat tersebut, itu akan menyebabkan dia apa? Kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Tapi zahirnya dalam keadaan apa? Kan ada hadis ya. Au musliman. Kan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh aku melihat orang ini adalah seorang mukmin. Sampai terulang berapa kali kan? Kata Rasul, au musliman, atau hanya muslim saja. Nah, ini kisahnya. Yang ketiga, wa minhum man yu'qa lima yurja min islami nudharaihi. Ada juga yang dikasih zakat itu agar orang lain bisa masuk Islam sebab dia. Kalau tadi bedanya dengan yang pertama, agar dia sendiri yang bisa masuk Islam. Kalau yang ini dia dikasih zakat agar harapannya apa? Yang lain bisa ikut masuk Islam. Wa minhum man yu'ta li yujba as-sadaqat mimman yalihi aw yadfa'a an hauzatil muslimin darar min atrabi al-bilad.
Zakat bisa dikasih kepada siapa? Siapa yang jadi transferkan ke yang lain yang memang membutuhkan. Liyadfa'a an hauzatil muslimin, agar menghilangkan apa? Kekurangan hajat kebutuhan kaum muslimin. Ad-darar, bahaya. Wa hal tu'ta al-mu'allafatu 'ala al-islami ba'da nabi? Kemudian muncul pertanyaan. Apakah orang kafir tadi, mu'allaf tadi, setelah Nabi wafat punya hak untuk menerima zakat? Jelas ya? Apakah masuk ke dalam kategori mu'allaf? Khilaf. Faruya an Umar, kata Umar, wasya'bi wa jama' annahum la yu'tawna ba'dahu. Setelah peninggalan Nabi, enggak. Orang kafir enggak. Jelas ya? Lianna Allah qad a'azza al-Islam wa ahlahu, karena Allah telah memuliakan Islam dan kaum muslimin. Wa makkana lahum fil bilad, dan Allah telah memberikan kedudukan tempat. Wa adallahum riqabal ibad, dan Allah telah menghinakan mereka, orang-orang kafir. Wa qala akharun, tetapi yang lain mengatakan yu'tun, masih syariat itu berlaku, masih dikasih. Lianna sallallahu alaihi wasallam qad a'tahum ba'da fathi Makkah, karena kejadian tadi itu setelah Futuh Makkah. Wa kasara hauzan. Wahada amrun qad yuhtaju ilaihi aw yusrafu ilaihi. Kadang ini dibutuhkan. Sehingga Allah Ta'ala wa'ala mungkin walaupun Imam tidak merojikan mana pendapat pertama ataupun yang kedua, tetapi jika melihat dari sisi maslahat, maka ini jika dibutuhkan maka bisa diamalkan. Jadi orang kafir bisa berhak untuk mendapatkan zakat dengan catatan tadi. Wa merriqab, adapun riqab raqabah, Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Nih nanggung ya sedikit lagi. Kayaknya sampai jam 8 ini. Wa qala Ibnu Abbas wal Hasan la ba'sa an tu'taqa ar-raqabah min az-zakah. Enggak masalah membebaskan budak daripada zakat. Wa mal gharimun, adapun gharimun terlilit utang. Nah, sudah tadi disampaikan, wa minhum man tahammala hamalatan aw dhaman dinar. Ada dua tadi kriteria. Sebagaimana nanti insyaallah taala datang ada hadis-hadis Qubaisah. Hadis Qubaisah yang dibawakan oleh muallif. Ya. Wa amma fi sabilillah, dan ini yang kita angkat sedikit. Wa minhumul ghazatul ladina la haqqa lahum fi diwan. Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah, la haqqa lahum fi diwan, namun tidak mendapatkan hak sedikit pun daripada diwan, markas. Suplai makanan, suplai senjata, kemudian nafkah untuk pribadi dia, juga untuk apa? Ya, keluarga yang ditinggal. Maka itu berhak untuk mendapatkan ini zakat. Nah, bagaimana kalau seandainya zakat, mengingat sebagian memasukkan membangun masjid, kemudian fasilitas umpamanya pendidikan, pesantren umpamanya, atau atau pendidikan yang umum sifatnya, atau termasuk jalan secara umum. Ini kita baca bagaimana pendapat para ulama. Faz-zakatu laha masarifun muayyanah. Orang yang berhak menerima zakat sebagaimana telah disampaikan itu khusus. Fala yajuzu sarfu zakat bi ghairi hadhihi al-masarif, maka tidak boleh berpaling daripada asnaf zakat ini. Wa masrifu sabilillah mukhtassun bil jihad. Sedangkan masraf terutama fi sabilillah itu khusus untuk jihad fi sabilillah. Inda amatil ulama, menurut mayoritas ulama. Wa min thamma fasarfu zakati fi bina'il masjid ghair jaiz. Oleh karena itu zakat untuk pembangunan masjid maka tidak diperkenankan. Jadi tidak masuk ke dalam kategori fi sabilillah. Wa hadha kal ijma' minal ulama, seakan-akan ini adalah ijma' dari para ulama. Bahkan tadi fisabilillah pun kan ada kriteria. Di Hasyiyah Raudhul Murbi. Qala al-wazir wa ghairuhu ittafaqa al-a'immatu ala annahu la yajuzu wa la yujza'u daf'u zakat fi bina'il masjid. Untuk apa? Membangun masjid. Wa qanatir, atau jembatan secara umum. Wa nahwu dzalika. Wala takfina mauta wa nahwu, atau untuk kapan? Zakat untuk apa?
Ada setiap masjid umpamanya menyediakan kain kafan, dipakai untuk apa? Dari zakat. Wala takfina mauta wa nahu. Nah, juga digunakan dari zakat. Wa in kana minal qurbi, walaupun itu adalah kerabat. Lita'yini zakat lima uyinat lahu intaha. Karena memang asnaf zakat Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan. Sebagai sebab nuzul daripada ayat tadi. Di Mawsu'ah Fiqhiyah. Dhahabal fuqaha ila annahu la yajuzu sarfu zakah, enggak boleh menyerahkan zakat fi jihatil khair dalam masalah kebaikan, sisi-sisi kebaikan. Ghairu ma taqaddama bayanu, selain apa yang telah dijelaskan dalam ayat. Fala tansha'u biha tariqun wa la yabna biha masjidun. Tidak untuk jalan, tidak untuk membangun masjid, tidak untuk jembatan, wala tasyaqu biha tur'atan, tidak untuk apa namanya sumber air, wala ya'malu biha saqiyatan air, wala yuwassa' biha 'ala al-asnaf, wala yasihha fihi naqlu khilafin an muayyanin yu'tad bihi. Wa zahiru kalam Ar-Ramli annahu ijma'. Kalam Ar-Ramli ini mengatakan bahwa ini ijma', Imam Ar-Ramli. Wahtajju, mereka berhujjah bi amrain, dua. Al-awwal annahu la tamlika fihi. Karena masjid atau sarana-sarana pendidikan itu bukan milik pribadi. Bukan milik pribadi. Antum coba lihat zakat. Apa sisi yang menyamakan asnaf zakat yang 8? Apa ya? Sok. Kira-kira asnaf zakat yang 8 ini apa yang memberikan kesamaan? Yang menyamakan? Selain hajat kebutuhan. Personal. Pribadi, hajat, milik. Selain hajat kebutuhannya. Personal. Tamlik kepemilikan pribadi. Sedangkan masjid, sarana pendidikan, terus apa lagi? Sarana umum. La tamlik. Itu katanya. Ya, la yumlak. La tamlika fiha, tidak dimiliki. Walian al-masjidah wa nahu la yumlak, tidak dimiliki. Baitullah. Wa hadha 'inda man yushtaratu fi zakati tamlik. Ini apabila memang ada ketentuan syarat zakat itu milik, dimiliki, dikuasai. Wa tsani, yang kedua adalah alasannya al-hasrul ladzi fil ayat, pembatasan dengan ayat. Sedikit. Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa amma takhsisuhu bil jihad fi sabilillah, adapun pengkhususan jihad fi sabilillah, fala syakka fihi, tidak diragukan, khilafan liman qala, menyelisih dengan yang berpendapat innal murada fi sabilillah, bahwa yang maksud fi sabilillah kullu amalin bir, setiap kebaikan. Bahwa ala hadza tafsir, masuk dalam tafsiran ini. Kullu ma urida bihi wajhullah, setiap apa yang dikehendak, yang niatnya adalah wajhullah. Bayashmulu binaul masjid, maka masuk ke dalamnya adalah membangun masjid, memperbaikan jalan, membangun sarana pendidikan, atau mencetak buku-buku, wa ghairu dzalik, atau yang lainnya. Mimma yaqrubu ila Allah azza wa jalla, ya, termasuk amalan mendekatkan diri kepada Allah taala fisabilillah. Lianna ma yusallu ila Allah min amalil birri, karena apapun yang bisa menghantarkan dekat dengan Allah, amal la hasra lahu. Kata beliau di akhir pembahasan, innama hadal qaul dhaif. Pendapat ini dhaif, lemah. Liannana law fasarna al-ayata bihadzal mana. Karena kalau ayat ini ditafsirkan dengan makna fisabilillah itu dengan ragam kebaikan-kebaikan di jalan Allah, maka kalimat innamas shadaqatu lil fuqara hada wajhun nafi, maka tidak ada fungsi. Fisabilillah kan seluruh amal kebaikan, kalau diartikan ke situ, maka innamas shadaqat, hanya saja sedekah itu ini untuk fuqara, untuk itu gak ada makna berarti. Jelas ya? Sehingga ayat ini menjadi pembatas. Baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adapun Ibnu Sabil, maka diartikan adalah musafir al-mujtaju fi baladin laisa ma'hu syai'un yasta'inu biha ala safari. Musafir, ya. Faridatan min Allah, Allahu alimun hakim, sebagai fardu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha
mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita sama-sama mengkaji. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin melimpahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, menguatkan tauhid, keimanan, dan mudah-mudahan memberikan taufik dalam rangka beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.